Bisa dimulai kah?
Ada yang masih ditunggu kah? Iya, nanti sebentar. Ini mau share screen dulu. Oke, baik. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Iya, udah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Kumbo dan teman-teman semuanya. Di Oke, sini saya dan rekan saya dari kelompok 2 reguler 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu epidemiologi deskriptif. Bisa di next slide. Baik, ini untuk anggota dari kelompok kami. Bisa di next slide. Nah, masuk ke latar belakang, jadi kesehatan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh umat manusia, baik kesehatan fisik maupun mental. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki berbagai masalah kesehatan, diantaranya penyakit tidak menular, penyakit menahun, penyakit degeneratif, penyakit akibat kerja, dan penyakit non-infeksi. Epidemiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari terkait distribusi dan determinan penyakit. Epidemiologi deskriptif berperan dalam langkah awal memahami masalah kesehatan, pemantauan masalah kesehatan masyarakat, identifikasi wabah penyakit, perencanaan intervensi kesehatan, dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Bisa di next slide. Masuk ke definisi dari epidemiologi sendiri, yaitu berasal dari kata epi yang berarti di antara, demos yang berarti masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang ada pada masyarakat. Jadi dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari penyebab dan alasan penyakit terjadi pada masyarakat atau kelompok orang yang berbeda. Dalam epidemiologi, terdapat tiga komponen penyusun, yaitu frekuensi masalah kesehatan, distribusi, dan determinan masalah kesehatan. Ketiga komponen tersebut diidentifikasi untuk menemukan penyebab dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. So, the next slide. Berikut adalah tiga komponen penyusun epidemiologi. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan besarnya masalah kesehatan pada populasi ditinjau dari jenis masalah kesehatan dan jumlah kejadian pada suatu populasi. Yang kedua adalah distribusi, yaitu penyebaran masalah kesehatan pada populasi yang dipengaruhi oleh orang, tempat, dan waktu. Yang ketiga adalah determinan, yaitu faktor penyebab masalah kesehatan pada masyarakat atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa next slide. Berikut ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama adalah masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi. Contohnya yaitu penyakit menular dan tidak menular. Kemudian yang kedua adalah masalah kesehatan pada sekelompok manusia dengan contoh masalah kesehatan KB, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dengan contoh berupa sasaran berupa populasi,
mengukur dan menganalisa frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan manusia. Bisa di next slide. Lalu ini adalah epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif ini mempelajari peristiwa dan distribusi penyakit yang dikelompokkan menurut faktor waktu, tempat, dan orang. Nah, indikator yang digunakan ada faktor sosial seperti umur, gender, ras, status perkawinan, dan pekerjaan. Kemudian terdapat faktor gaya hidup seperti jenis makanan, perilaku seksual, pemakaian obat-obatan. Untuk aspek yang pertama, yaitu aspek waktu, penyebaran penyakit berdasarkan waktu dipengaruhi oleh sifat penyakit yang ditemukan, keadaan tempat terjangkitnya penyakit, keadaan penduduk, dan keadaan pelayanan kesehatan yang tersedia. Yang kedua, aspek tempat, itu digunakan untuk mengetahui frekuensi penyakit di berbagai wilayah. Yang ketiga, aspek orang, berdasarkan usia dan jenis kelamin. Bisa di next slide. Berikutnya adalah ukuran epidemiologi. Ukuran epidemiologi ini merupakan ukuran dasar yang digunakan dalam epidemiologi meliputi rate atau angka, rasio, dan proporsi. Yang ketiga, bentuk perhitungan akan digunakan untuk mengukur dan menjelaskan peristiwa kesakitan, kematian, dan data lainnya tentang kesehatan. Bisa di next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu rate atau angka. Nah, rate ini adalah besar peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Rate ini mengukur kemungkinan kejadian dalam populasi terhadap beberapa peristiwa tertentu. Contohnya, kasus atau kematian karena penyakit infeksi. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu jumlah orang atau individu yang mengalami peristiwa periode tertentu dibagi jumlah populasi berisiko sesuai dengan numerator dalam waktu tertentu atau per unit waktu dikali K. Nah, K-nya ini dapat memilih bebas yaitu 1.000, 10.000, atau 100.000. Ini untuk menghindari adanya pecahan. Nah, untuk populasi berisiko yaitu jumlah total atau keseluruhan individu yang mengalami peristiwa yang belum sakit tapi berisiko untuk sakit atau mengalami peristiwa kesehatan. Yang kedua ada rasio. Rasio ini adalah perbandingan suatu peristiwa sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan sebagai denominator atau Y. Nah, untuk rumusnya yaitu jumlah atau rate orang, peristiwa dalam satu kelompok, jumlah atau rate atau peristiwa dalam kelompok yang berbeda dari numerator dikali K. Untuk contoh soalnya dapat dilihat yaitu dalam suatu kejadian luar biasa demam berdarah, jumlah penderita laki-laki sebanyak 15 orang, sementara jumlah penderita perempuan ada 45 orang. Maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah dengan menggunakan rumus yang di atas tadi, rasionya yaitu 15/45 sama dengan 1/3, sehingga rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah 1:3. Yang ketiga ada proporsi. Proporsi ini adalah angka yang menyatakan dari suatu peristiwa atau ukuran yang membandingkan suatu peristiwa sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya sebagai denominator atau Y yang mengandung peristiwa numerator atau X tambah Y. Nah, untuk rumusnya yaitu jumlah orang atau peristiwa dengan karakteristik khusus dibagi total keseluruhan orang atau peristiwa seperti yang ada pada pembilang dikali K, atau A per A plus B dikali K. Untuk keterangan K ini konstanta yang dimana selalu sama yaitu 100%. Nah, ada 5 level pencegahan penyakit. Yang pertama yaitu promosi kesehatan. Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan, contohnya seperti kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, peningkatan gizi, dan kebiasaan hidup sehat.
Kemudian yang kedua ada perlindungan khusus. Nah, ini diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat, contohnya tentang pentingnya imunisasi sebagai cara perlindungan terhadap penyakit pada anak maupun juga orang dewasa. Yang ketiga ada diagnosa dini dan pengobatan segera. Pada tahap ini biasanya ditemukan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penyakitnya sendiri. Nah, kegiatan pada tingkat pencegahan ini dapat meliputi pencarian kasus individu atau massal, survei penyaringan kasus, penyembuhan dan pencegahan berlanjut, proses penyakit, pencegahan penyebaran penyakit menular, dan pencegahan komplikasi. Yang keempat, ada pembatasan cacat. Pengobatan yang tidak layak dan tidak sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi cacat atau memiliki ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu karena kurangnya pengetahuan. Pada tingkat ini, kegiatan yang dapat meliputi perawatan untuk menghentikan penyakit, pencegahan komplikasi lebih lanjut, serta fasilitas untuk mengatasi cacat dan mencegah kematian. Untuk yang kelima, ada rehabilitasi. Pada tingkat ini dapat dikatakan setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, seseorang mungkin menjadi cacat. Untuk memulihkan kecacatannya ini diperlukan latihan-latihan. Nah, suatu latihan yang baik dan benar sesuai dengan program yang ditentukan, kemudian diperlukan adanya pengertian dan kesadaran dari masyarakat sendiri yang bersangkutan. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu epidemiologi digunakan sebagai perancangan program untuk mengendalikan penyakit, baik pencegahan, perencanaan layanan kesehatan, dan menentukan pola penyakit. 3 ruang lingkup yaitu masalah kesehatan sebagai subjek dan objek, masalah kesehatan pada sekelompok manusia, serta pemanfaatan data untuk merumuskan penyebab masalah. Ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa dan distribusi penyakit dalam beberapa faktor disebut dengan sebagai epidemiologi deskriptif. Nah, dilakukan perencanaan program dengan menggunakan 5 cara untuk mencegah penyakit, yaitu dengan promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosa dini, dan pengobatan segera, pembatasan cacat, serta rehabilitasi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Nurse Kumbuyono. Oke, baik. Presentasi yang sangat bagus ya. Mungkin di 3 kelompok sebelum atau yang lain, kelompok yang lain yang mengerjakan topik yang sama, apakah ada perbedaan yang sangat mencolok dengan apa yang telah dipresentasikan kelompok 4, di kelompok 2 pada regular 4? Di 3 kelompok di reguler 1, 2, dan 3, apakah materi yang disajikan kelompok 2 reguler 4 ini ada yang berbeda dari apa yang telah saudara bikin? Ada? Silakan kelompok 2 reguler 1, 2, 3. Ada yang berbeda kah? Kalau ada yang Izin berbeda, menjawab. ya silakan kalau ada berbeda silakan ditampilkan supaya teman-teman yang lain tahu. Kurang lebih hampir sama. Mungkin di kelompok saya itu ada yang kayak ada tentang prevalensi insidensi yang ukuran-ukuran Nah, morbiditas begitu. coba ditampilkan supaya nanti bisa saling melengkapi. Yang perbedaannya saja ya, yang sama nggak usah.
Mungkin ke ukuran-ukuran epidemiologinya Ya, silakan dipresentasikan. bisa di next slide. Nah, ini. Jadi, ukuran epidemiologi itu yang pertama itu ada ukuran frekuensi penyakit. Digunakan untuk mengukur kejadian penyakit, cacat, maupun kematian pada suatu populasi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah jumlah orang atau peristiwa dengan karakteristik khusus dibagi dengan total keseluruhan orang atau peristiwa yang ada di pembilang dikali dengan konstanta. Dan untuk nilai proporsi frekuensi penyakit sendiri itu nilainya sudah pasti 0 sampai 1. Jadi misalnya di sini ada kasus proporsi warga pria yang positif DM di bawah usia 25 tahun pada suatu desa jika diketahui jumlah pria yang positif DM itu 150 dan keseluruhan jumlah warga laki-lakinya itu 1000, maka bisa diketahui proporsi dari lelaki yang punya DM ini adalah 150/1000 dikali konstantanya 100%, didapatkan 15%. Saya di next slide. Kemudian untuk ukuran frekuensi penyakit itu tadi udah sama kayak kelompok sebelumnya, ada rasio. Next slide. Ada rate atau angka. Nah, kemudian yang kedua di sini ada ukuran asosiasi. Jadi ukuran asosiasi ini dia nanti akan mengukur hubungan statistik antara faktor tertentu dengan kejadian penyakit yang diduga merupakan akibat dari paparan dari penyakit tersebut. Nah, tapi untuk ini kami masih belum menemukan untuk perumusannya. Saya di next slide. Kemudian yang ketiga adalah ukuran dampak, menggambarkan kontribusi faktor yang diteliti terhadap kejadian suatu penyakit dalam populasi tertentu. Jadi ukuran yang digunakan nanti menggunakan attributable risk percent dan population attributable risk. Bisa di slide. Nah, kemudian yang berbeda ini ya untuk ukuran morbiditas di sini menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi. Nah, kriteria orang-orang yang masuk ke dalam populasi beresiko itu apabila sejak dilakukan observasi, populasi itu tidak sedang terjangkit penyakit, kemudian tidak imun terhadap penyakit yang diteliti, misalnya orang yang sudah terkena campak itu kan udah kemungkinan kecil untuk terjadi campak kembali. Jadi itu bisa dieliminasi dari daftar populasi yang akan diobservasi. Kemudian dia masuk dalam gender populasi, misalnya kalau mau meneliti tentang kanker serviks, maka populasi yang diteliti yaitu adalah yang wanita. Kemudian ada dalam jangkauan pengamatan. Jadi kalau misalnya dalam populasi itu ada sekelompok orang yang dia pindah rumah, berarti dia bisa di backlist dari jangkauan pengamatan observasinya itu sendiri. Bisa di next slide. Nah, ukuran morbiditas itu bisa dilihat dari insidensi dan prevalensi. Bedanya insidensi sama prevalensi, kalau insidensi itu menggambarkan tentang jumlah atau frekuensi kasus baru pada suatu penyakit pada populasi yang beresiko dalam periode atau jangka waktu tertentu. Dari orang itu sehat sampai orang itu muncul gejala penyakit. Nah, insidensi ini bermanfaat untuk mengetahui kemungkinan resiko, memprioritaskan masalah dan target intervensi atau untuk penelitian selanjutnya. Dengan interpretasi hasil, semakin tinggi nilai angka insidensi, maka kemungkinan risiko penyakit itu akan semakin meningkat. Saya di next slide. Nah, yang kedua adalah prevalensi. Jadi prevalensi itu nanti dibagi menjadi prevalensi titik ya. Jadi untuk yang prevalensi titik ini dia waktunya singkat, bisa dalam hitungan menit, jam, ataupun hari. Jadi interpretasi hasilnya, penyakit yang berlangsung lama itu cenderung memiliki cenderung tinggi angka prevalensinya. Saya di next slide. Nah, yang kedua itu adalah prevalensi period tahunan atau selama hidup atau seumur hidup. Jadi, kasusnya itu dihitung dari kasus lama dan kasus baru terjadinya penyakit dalam periode waktu tertentu. Untuk rumusnya itu jumlah kasus yang ada selama periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah orang selama periode waktu tertentu tersebut.
Nah, lalu apa hubungan prevalensi dan insidensi? Jadi hubungan prevalensi dan insidensi ini bisa dirumuskan menjadi sebuah persamaan, di mana prevalensi adalah perkalian dari insidensi dengan durasi lamanya penyakit, sehingga durasi lamanya penyakit itu akan berbanding terbalik dengan prevalensi. Bisa di next slide. Nah, ini kurang lebih sama. Mungkin langsung ke rate ya. Nah, di rate ini yang pertama ada attack rate. Jadi attack rate itu adalah nilai insiden yang digunakan secara khusus pada kejadian wabah. Biasanya dihitung dalam bentuk persen atau per mil. Interpretasi hasilnya, semakin tinggi nilai attack rate, maka semakin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. Nah, itu rumusnya adalah jumlah penderita baru pada suatu waktu dibagi dengan jumlah penderita yang beresiko terkena penyakit dikali 100%. Next slide. Nah, yang kedua ada incidence rate. Kalau incidence rate ini rate di mana jumlah kasus baru dibandingkan dengan jumlah percent time. Jadi misalnya di sini ada 3 individu A, B, dan C diobservasi pada 4 tahun. Nah, kemudian di individu B ini ternyata dia mulai sakit pada tahun kedua dan meninggal di tahun keempat. Kemudian yang individu C ini dia mulai sakit di tahun ketiga. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya, IR itu adalah jumlah kasus baru dibagi dengan total person time. Jadi person time itu adalah waktu di mana individu itu sehat. Untuk yang individu A itu kan dia selama 4 tahun dia sehat. Terus yang individu B itu dia baru tahun kedua sakitnya, sehingga terhitung person time-nya dia sehat itu 1 tahun. Dan untuk individu C, person time-nya dia sehat itu 2 tahun. Nah, kemudian di sini kan masuk ke rumus jumlah kasus baru. Jadi jumlah kasus baru di sini yang baru terdapat mulai adanya penyakit yang di blok hitam. Itu kan ada individu B dan individu C. Jadi 2 dibagi dengan total person time-nya, itu 4 ditambah 1 tambah 2, itu kan 7 dikali dengan 100. Kenapa konstantanya 100? Karena ini menghitung orang. Jadi nggak boleh koma. Kalau pakai 10 kan koma. Sehingga didapatkan nilainya adalah 28 per 100 persen time. Nah, di sini juga pasti nilainya itu antara 0 sampai 1. Gitu. Bisa di next slide. Nah, yang di sini yang ketiga ada cumulative incidence. Itu adalah jumlah orang yang terkena penyakit atau kasus baru dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit dalam periode waktu tertentu. Jadi populasi beresiko yaitu populasi di mana di awal penelitian dia tidak atau belum mengalami sakit. Nah, contohnya ini sama kayak kasus sebelumnya, maka nilai IK-nya itu bisa diambil dari kasus baru. Di situ ada 2 individu B dan C dibagi dengan 3 dikali dengan 100. Jadi nanti total kumulatif insidensnya itu adalah 66,6 kasus per 100 orang. Di next slide. Nah, untuk yang ini dan level pencegahan penyakit sudah sama. Mungkin itu saja notes yang berbeda. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa mengikuti ya. Semakin lengkap apa yang disajikan kelompok yang pertama tadi dengan yang kedua ini melengkapi. Apakah ada kelompok yang lain yang ingin menambahkan apa yang belum dipresentasikan dari 2 kelompok sebelumnya? Ada? Sama persis ya. Teman-teman yang lain menyimak ya, apa yang membedakan dari kelompok pertama yang presentasi dengan yang kedua? Ada perincian-perincian, perhitungan epidemiologi deskriptif dari sisi person, tempat, dan waktu. Karena inti dari epidemiologi deskriptif itu hanya 3 itu, PPT, person, place, and time. Oke,
Ada lagi yang mau presentasi kah? Dua kelompok yang lain bagaimana pendapatnya? Sama atau beda? Halo? Perwakilan dua kelompok yang membuat tugas ini loh. Apakah hadir? Dua kelompok yang lain apakah hadir? Hadir, Nars. Hadir, Sama Nars. atau beda? Pertanyaannya gampang kok. Cuma saudara jawab sama atau beda. Kurang lebih sudah sama, Nurs. Nah gitu. Kalau ditanya gampang aja jawab. Sama atau beda. Saudara nggak akan dipenjara kok. Kok sulit sekali jawabnya. Sama. Oke. Yang lain? Kelompok satunya? Satu kelompok yang terakhir? Sama atau beda? Halo? Ada hadir? Kelompok satunya hadir nggak? Tadi dari reguler 4. Yang presentasi kedua reguler berapa? 1, Nurs. 1. Tadi Tito siapa? Itu reguler berapa? Reguler 2, Nars. 2. Reguler 3 berarti. Ayo siapa? Hadir, Nars. Iya. Kenapa sulit menjawab? Nah, gimana? Sama atau beda? Iya, sama, Nars. Iya, sama. Jawab aja. Kenapa sulit? Ada kesibukan lain kah? Oke, baik. Kalau sudah, saya ingin melengkapi aja di sini ya. Sudah nampakkah yang saya share? Ya. Jadi ini untuk melengkapi apa yang telah saudara presentasikan supaya lebih pemahamannya lebih luas ya untuk pengayaan materi aja. Nah, intinya deskriptif epidemiologi itu adalah mendeskripsikan atau menggambarkan atau menginformasikan kata-kata yang semakna dengan itu terkait penyakit atau kejadian kesehatan berdasarkan karakteristik orang-orangnya, tempatnya, tempat kejadian, dan waktunya. Di sini yang menjadi penting saudara ketahui adalah bahwa di dalam deskriptif epidemiologi itu letak awal dari suatu presentasi data-data kejadian penyakit atau kejadian kesehatan yang ada di populasi. Jadi kekuatan dari epidemiologi deskriptif ini justru menjadi niscaya yang paling baik untuk mengantarkan pemahaman orang terhadap kejadian kesehatan tertentu. Ya. Kalau nanti epidemiologi analitik itu penting juga, namun biasanya itu ranahnya lebih orang yang sudah ahli dalam konteks orang awam tidak semuanya bisa ngerti. Ya. Itu butuh penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Tetapi kalau epidemiologi deskriptif itu sederhana dan itu mudah dicerna. Itu keunggulannya ya. Namun ya kalau mau dilihat hubungannya itu untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat,
Ini kejadian kesehatan disebabkan apa? Ini bukan ranahnya epidemiologi deskriptif. Dia hanya melihat adanya tren. Yang namanya tren itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa ya? Ada yang tahu? Tren? Tren di sini maknanya apa? Tren kalau dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada yang bisa bantu jawab? Adi Santoso, silakan. Iya, Nurs. Nah, tren. Kalau dalam bahasa sehari-hari apa? Saudara bisa temukan kalimat, oh ini menjadi tren. Apa berarti? Eh, itu mungkin yang lagi kayak booming-boomingnya pada saat ini gitu, yang lagi tren, yang lagi sering muncul gitu, Nurs. Ya, betul. Berarti dari ciri apa dia tren? Dari sisi tadi sama, person, place, time. Lagi muncul, lagi banyak muncul hari ini berarti time. Apa yang muncul ciri-cirinya? Misalnya saya rambut misalnya tren. Di mana? Oh, di Indonesia. Belum tentu pada saat yang sama tren itu terjadi pada daerah yang lain. Gitu ya. Itu menjadi penting saudara pahami. Nah, nanti itu akan melahirkan pemahaman-pemahaman, misalnya ada istilah pandemi, ada istilah epidemi, nanti ada istilah outbreak. Nah, itu karena sisi tempatnya beda, frekuensinya sama, misalnya. Bisa naik, tapi di tempat yang berbeda, hanya terlokal, ya berarti bisa outbreak pada periode waktu tertentu, bisa epidemi. Tapi kalau yang namanya pandemi, ya seperti kita kemarin hadapi, misalnya COVID, semua seluruh dunia kena. Ada endemi, dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang gampang dijawab oleh atau dipahami oleh orang awam. Karena berdasarkan tadi trend, place, person, place, and time. Ya, ini permit evaluation of trends in health and disease. Yang kedua, tujuannya deskriptif epidemiologi itu adalah sebagai dasar perencanaan, dasar pemberian, dan evaluasi suatu pelayanan kesehatan. Jadi sederhana, angka-angka, rate, prevalent rate, terus angka-angka tadi, semuanya bisa dijadikan suatu eviden atau bukti untuk melakukan suatu tindakan atau kebijakan kesehatan tertentu. Yang ketiga, tujuan deskriptif epidemiologi adalah memberikan gambaran masalah kesehatan yang sedang diteliti atau sedang diinvestigasi sebelum dilakukan analitik metode. Nah, sebelum saudara memperoleh angka, rate, dan sebagainya, itu jauh lebih penting metodenya dulu. Apa yang dilakukan untuk memperoleh angka-angka tadi. Ini ada metode yang disebut case report, case series, cross-sectional. Nah, ini saudara sudah sampai metode penelitian? Sudah belajar metode penelitian? Sudah, Nurs. Sudah. Oke, saya rasa nggak perlu saya perdalam lagi, tapi intinya di samping hasil angka-angka tadi jauh lebih penting lagi metodenya. Metodenya valid, reliable enggak, sahih apa enggak. Masing-masing bisa saudara lihat. Nah, ini kekuatan data itu ada di sini nih, contohnya ya. Jadi tampilan-tampilan cara penyajian yang seperti ini ringkas, padat dalam satu halaman tapi kaya informasi. Saudara bisa lihat, ya ini judul tabelnya adalah presentasi usia dewasa yang mengalami gangguan tidur selama 30 hari ini.
karakteristiknya apa? Apa yang terjadi pada hari ke-0 sampai 30 hari atau 1 bulan. Ini bisa dilihat dari sisi tempat, dari sisi orang, ya. Berarti tadi place, ini dari personnya, dari usia, race, jenis kelamin, status pekerjaan. Ini semuanya disajikan seperti ini. Persentase, kemudian 95% CI, ada yang bisa menerangkan maksudnya apa 95% CI? Ada yang tahu? Apa maksudnya 95% CI? Baru mendengar atau gimana? Iya, Nurse, baru mendengar. Ya, CI adalah confident interval. Jadi kalau saudara di statistik udah ada, saudara? Ada biostat nggak? Belum. Belum ya. Nanti itu ada. Di statistik itu adanya namanya point estimate, estimasi titik, sama estimasi interval atau selang interval. Nah, confident interval ini adalah untuk menerka kejadian pada populasi menggunakan interval estimate. Jadi CI adalah confident interval, atau kalau di Indonesia kan menjadi selang kepercayaan. Jadi kalau di sini dikatakan, misalnya pada kelompok usia 18 hingga 34 tahun, itu kejadian insufisiensi istirahat atau gangguan tidur pada hari ke-0, hari seminggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya, itu prosentasenya berapa yang terjadi? Misal ini pada minggu pertama, 27,8%. Maknanya, kejadiannya terjadi pada kelompok umur ini sebesar 27,8%. Jadi kalau ada 100 orang, maka yang mengalaminya adalah sekitar 27 sampai 28. Nah, serendah-rendahnya kejadian ini adalah terjadi pada 24,6% dan setinggi-tingginya adalah terjadi pada 31,2%. Bisa dipahami? Jadi proporsi yang ada di sini selalu berada di antara rentang minimal sampai maksimal. Nah, 27,8% ini bisa kita percaya berapa persen? Oh, ini bisa dipercaya kejadiannya 95% benar. Artinya peluang berbuat kesalahannya dari hasil survei ini adalah 5%. Karena kejadian kepercayaan itu adalah 1 atau 100%. Oke, yang lain. Misalnya sekarang kita ingin lihat pada orang Black non-Hispanic, orang Afro Amerika. Berapa kejadiannya? Oh, ternyata 32,5%. Serendah-rendahnya 27,5, 38, setinggi-tingginya 38,0 pada selang kepercayaan 95%. Angka-angka ini bisa berubah jika selang kepercayaan ini dinaikkan atau diturunkan. Nah, pada epidemiologi itu biasanya yang jamak yang banyak disampaikan atau digunakan itu adalah selang kepercayaan itu 90%, 95% atau 99%. Semakin tinggi kepercayaan, selang kepercayaan, maka saudara akan jumpai angka selangnya ini semakin mepet, semakin sempit, gitu ya.
Tetapi semakin direndahkan selang kepercayaan, 90% dan seterusnya, maka selang kepercayaannya semakin lebar. Itu konsekuensinya. Misal kalau saya ingin menerka dari berat badan kelas reguler 3 misalnya. Oh, berat badannya rata-rata adalah misal 50. Nanti hasilnya gimana? Benar atau salah? Ya nanti diukur. Diukur semua. Kalau angka 99%, maka rentangnya nanti akan semakin sempit. Misalnya itu dia nanti 48 sampai 51. Tapi kalau saya bikin 95%, mungkin akan semakin lebar rentangnya. Menjadi 45 sampai 54. Kalau 90% lebih lebar lagi. Menjadi misalnya 40 hingga 55. Nah, ini konsekuensi dari selang kepercayaan. Sehingga kalau semakin dia dipercaya, dia akan menuju yang namanya seperti point estimate. Kalau titik hanya satu aja, tidak disajikan angka-angka seperti ini yang di dalam kurung, maka itu disebut point estimate. Hanya satu titik aja. Kalau satu titik aja berarti peluang membuat salahnya jauh lebih besar. Makanya ini diberikan selang kepercayaan. Oke, ini contoh-contoh penyajiannya. Ini tambahan dari saudara. Ini perbandingannya dengan metodenya. Terus contoh-contoh penyajian yang lain. Modelnya bisa begini. Ini saudara sebut apa ini? Histogram atau diagram batang? Apa ini? Gambar seperti ini apa namanya? Diagram apa? Di metode penelitian? Sudah diajari atau belum? Belum. Ini diagram batang ya. Atau baca contoh-contoh untuk bentuk penyajian datanya lebih banyak ya, untuk variasi. Oke, bisa pakai pie chart. Bisa dikasih nilai terendah, nilai tertinggi. Ini kuartil 1, kuartil 2, atau rata-rata ini kuartil 3. Contoh-contoh aja untuk pengkayaan. Tapi secara garis besar apa yang saudara sajikan sudah masuk dari tujuan pembelajaran. Ini hanya pengkayaan. Jadi nggak harus angka-angka, bisa diwujudkan dalam seperti peta begini, kejadian setan nanti dikasih legenda. Kalau biru apa, ini apa, terus nanti ukurannya berapa, bisa disajikan. Sehingga epidemiologi deskriptif ini menariknya di cara penyajiannya. Apa yang kira-kira bisa saudara lakukan untuk membuat orang semakin paham dari hasil temuan. Ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi tidak melulu mutlak berupa tabel, terus angka-angka seperti tadi, variasinya banyak. Ini masih ada yang lain, sebetulnya saudara ada stem and leaf, macam-macam lah. Nanti itu saudara pelajari juga di cara penyajian data deskriptif di metode penelitian. Itu sama prinsipnya. Ini kalau mau garis, cara menyajikannya. Ini untuk data yang sifatnya kontinu ya, dari tahun ke tahun menyambung bisa dibuat. Tapi kalau tadi independen datanya nggak bisa dibuat batang. Ya, tadi. Batang kayak gini. Ini nggak kontinu. Artinya individunya independen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah tambahan saya?
Ada pertanyaan kah? Ini saya share aja ya, saudara. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Ada nggak? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua nanti saya akhiri. Kalau yang sudah nggak ada. Ada yang mau diklarifikasi? Belum ada, Nurs. Belum Saya ada. belum ada, Nus. Oke, oke. Bentar, itu tadi tak letakkan di... Pak, saya di Zoom ini atau di mana aja ya, di PC aja ya. Saya kelupaannya foldernya di mana. Oh, ini. Oke, itu sudah saya share di chat, dipantau dulu ya, ini proses kirim 3,14 megabyte. Itu untuk pengkayaan dari literatur yang saudara sudah dapatkan dan sudah saudara susun. Jangan lupa untuk PPT-nya tolong di-upload. PPT-nya tolong di-upload di PLM. Untuk presensinya nanti saya lakukan aja. Nah, itu sudah terupload ya di kolom chat ya. Silakan di-download tambahannya supaya saudara semakin kaya pengertian tentang epidemiologi deskriptif. Nanti kalau dikasih kasus misalnya, oh kejadian penyakitnya kasus baru sekian, kasus lama sekian, jumlah penduduk sekian dalam 1 tahun terakhir, saudara bisa ngitung ya insiden rate-nya gitu. Bedanya insiden sama prevalent rate apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Coba, Delvira, bisa jawab nggak bedanya incident rate sama prevalent rate? Pas? Faza, Maksalinia, Kavi, bisa jawab insiden sama prevalent rate, bedanya apa? Izin menjawab, Nurs. Ya, apa? Kalau untuk yang prevalensi itu mencakup semua kasus, baik kasus yang baru maupun kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau yang untuk insidennya itu hanya terjadi pada mencakup hanya kasus-kasus yang baru saja. Ya, tepat sekali, bagus ya. Jadi teman-teman yang lain bisa dengar ya. Kalau insiden rate yang dimasukkan perhitungan hanya kasus baru per jumlah penduduk kali konstanta. Oke, kalau prevalen kasus baru plus kasus lama per jumlah penduduk dalam waktu tertentu kali konstantanya. Itu jangan lupa ya. Terus kalau tadi insiden maupun prevalen itu bisa kasusnya umum, seluruh penyakit, atau bisa spesifik penyakit tertentu. Jadi nanti tinggal dilihat angka-angkanya ya. Kalau pengen tahu insiden rate penyakit diare, ya berarti kasus diare aja yang dimasukkan kasus baru per jumlah penduduk, dan seterusnya. Kalau yang kasar mungkin tambahan semua, tidak dibeda-bedakan. Intinya cuma itu aja. Yang lain-lain, saudara bisa baca dan pelajari
terus dibanding-bandingkan cara pembelajarannya gitu ya, dibandingkan kalau insiden itu apa, kalau prevalen itu apa, terus nanti ada specific rate apa, penyakit tertentu, fatality rate, virulensinya bagaimana, seterusnya ya, attack rate, macam-macam istilahnya. Saudara tinggal pelajari. Istilah-istilah rate itu di masing-masing buku yang saudara ambil sebagai rujukan tadi bisa saudara baca ulang dan tinggal dicari kata kuncinya. Bagi teman-teman yang lain yang belum mengerti terkait epidemiologi deskriptif, silakan segera mencari rujukan-rujukan itu sebagai satu bentuk pembelajaran mandiri. Yang tinggal zaman sekarang, saudara klik apapun bisa dapat, tinggal keinginan tahuan saudara itu bisa atau enggak. Tujuan pembelajaran sudah kita tahu, tinggal saudara berusaha untuk itu. Oke, bisa diakhiri? Kalau bisa diakhiri, saya mohon izin leave. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dinar. Yo, yo, yo. Terima kasih, Nars.